Sorry ass DJ. Gemuruh, dalam keputusasaan, Raja Dewa Woking meledak, memaksa Raja Dewa di Tianjing untuk menghancurkan dirinya sendiri, menyerahkan rekor yang terakumulasi dalam reinkarnasi yang tak terhitung jumlahnya. Orang dapat membayangkan berapa banyak tekanan yang diberikan Raja Dewa Yuhu kepadanya. Kekuatan sedang mengamuk, jika dia bertemu Raja Dewa yang menghancurkan diri sendiri, Luo Feng bisa diperiksa diri dengan menyelamatkan diri keluar angkasa. Tapi sekarang, ruang ini dikendalikan oleh Raja Dewa Yuhu, dan dia tidak bisa melarikan diri sama sekali. Itu, Luo Feng tidak punya pilihan selain memaksimalkan pertahanannya, Yinglong's Tribulation, Yuanjia dan Tribulation Armor, pertahanan 3 lapis untuk menahan gelombang kejut yang menakutkan. Awalnya, armor sumber milik pertahanan binatang buas dunia, dan itu adalah kemampuan yang dimiliki oleh Raja Binatang Buas. Dengan armor sumber dan armor pin, Luo Feng setara dengan memakai 2 lapis armor. Berharga saling eksklusif Anda hanya bisa memakai 1 baju besi pada satu waktu, yang setara dengan memakai 2 baju besi, cara yang luar biasa untuk melawan langit. Dan armor perampokan oleh guru tamu gunung, dan kemampuan pertahanannya sangat luar biasa. Armor sumber ditambah armor perampokan mengoptimalkan setidaknya 99,99% dari kerusakan dengan mudah dilawan. Selama ledakan, energi yang menakutkan terus berdampak, tetapi Luo Feng mengarahkan perhatiannya pada ruang di sekitarnya. Meskipun dia tidak dapat melihat seluruh ruang karena dampak sedikit ledakan, Luo Feng masih melihat cacat. Itu adalah ruang tidak jauh dari Luo Feng. Ada gelombang aneh di ruang itu, dan gelombang itu agak berbeda dari gelombang di ruang itu sendiri. Mungkinkah? Luo Feng sedikit mengernyit, sebuah tawa terdengar di ruang yang dipenuhi dengan akibat ledakan, dan kemudian suara Dewa Raja Anda terdengar lagi. Raja Dewa Woking ini berjalan cukup cepat, dan jika dia mengambil langkah lebih lambat, saya jamin dia bisa, bahkan tidak meledakkan dirinya sendiri. Luo Feng masih sedikit mengernyit dan tidak berbicara. Dia merasa bahwa ruang di sekitarnya telah mengembun menjadi substansi, perlahan-lahan menekannya. Maukah kau inginku untuk meledakkan diriku sendiri? Luo Feng tersenyum lembut dalam hati. Wah, waktu dan ruang di sekitar Luo Feng tiba-tiba berubah menjadi telapak tangan besar yang penuh paksaan, tetapi tidak ada lagi gerakan di telapak tangan itu. Apakah kamu tidak takut? Suara Dewa Raja Yuhu penuh dengan kemudahan, dan situasinya sepenuhnya di bawah kendalinya. Luo Feng tersenyum ringan. Apakah kamu tahu mengapa Raja Dewa di alam surga yang mahir dalam ruang dan waktu tidak menggunakan trik untuk berubah menjadi ruang dan waktu? Karena gerakan ini, itu hanya akan digunakan untuk menghadapi yang lemah sepertimu. Nada bicara Dewa Raja Yuhu penuh dengan ejekan, seperti ini. Begitu Dewa Raja Yuhu selesai berbicara, telapak tangan besar itu tiba-tiba terkepal oleh tawa Dewa Raja Yuhu. Luo Feng, yang dibatasi oleh ruang dan waktu, tidak bisa menghindarinya sama sekali. Waktu dan ruang, kamu tidak sendirian. Suara Luo Feng terdengar lembut. Wah, telapak tangan besar itu tiba-tiba runtuh dan berubah menjadi fragmen ruang waktu yang tak terhitung jumlahnya. Ruang di sekitarnya juga runtuh, dan terus menyebar. Fragmen ruang waktu yang tak terhitung jumlahnya dihasilkan, dan kemudian fragmen ini secara bertahap diringkas menjadi serangan berbentuk roda besar di mata Dewa Raja Yuhu yang terkejut. Ini adalah teknik rahasia dengan kekuatan tinggi di surga, roda ruang dan waktu. Apa ini? Sosok Dewa Raja Yuhu muncul tidak jauh, dan waktu dan ruang mendorongnya keluar, dan dia bukan lagi penguasa ruang dan waktu. Luo Feng menunjuk dengan ringan ke arah Dewa Raja Yuhu, dan roda waktu dan ruang, membawa kekuatan ruang dan waktu yang menakutkan, menghancurkan Raja Dewa Yuhu. Kecepatan roda sangat cepat, dan Dewa Raja Yuhu terkejut, dia tidak bisa menghindarinya sama sekali, dia hanya bisa dengan panik membakar tubuh Dewa dan memperkuat pertahanannya. Luo Feng menatap Dewa Raja Yuhu, ini adalah pertama kalinya dia menggunakan waktu dan ruang, di ruang seni bela diri. Adapun kekuatan, waktu dan ruang, Luo Feng sangat jelas, Raja Dewa di ranah surga, meskipun akan menyebabkan ancaman tertentu, tetapi tidak bisa menang dengan ini. Dan untuk berurusan dengan Raja Dewa yang kuat di lapangan, Luo Feng belum pernah menggunakan waktu dan ruang sebelumnya. Roda sangat kuat, dan di bawah putaran roda, air di seluruh danau benar-benar menggelinding. Itu benar, itu bergulir, tidak seperti pusaran air, tetapi air di dasar danau berguling searah jarum jam ke permukaan danau, dan kemudian kembali ke dasar danau dengan kecepatan tinggi searah jarum jam, berulang, membentuk pusaran air horizontal. Ketika kekuatan mengerikan berguling, danau menjadi tenang, tetapi air danau juga menguap 3/4 dari udara tipis. Luo Feng juga naik ke permukaan danau karena penguapan air danau. Mata Luo Feng berbinar, dia melihat ke depan, di tengah kekacauan ruang dan waktu, sesosok masih berdiri tegak. Meskipun napasnya kacau, dia masih bisa bertahan. Ini sangat bagus, Luo Feng memuji. Wasiat yang menakutkan itu berubah menjadi bila yang sangat tajam di bawah mobilisasi, seni primordial, yang langsung menembus kehendak Raja Dewa Yuhu,
mengaduk kehendak Raja Dewa Yuhu, menghancurkan. Ketika bila kehendak yang tajam menembus kehendak Dewa Raja Yuhu, setetes air emas yang aneh juga mengambil kesempatan untuk memasuki alis Dewa Raja Yuhu, dan bagian dalam tetesan itu memiliki pola rahasia emas yang sangat misterius. Ini adalah teknik rahasia perbudakan jiwa, Wan Xinghai, salah satu teknik rahasia perbudakan teratas di ras manusia. Ini dapat diperingkatkan dalam 10 besar di antara banyak teknik rahasia perbudakan jiwa ras manusia, dan penciptanya adalah terbaik di jiwa Kaisar Hukum. Teknik rahasia ini sangat sulit untuk dikultivasikan, belum lagi persyaratan kekuatan jiwa, hanya memiliki hati yang berkehendak, salah satu prasyarat untuk kultivasi, akan menutup banyak dewa dan raja yang ingin berkultivasi. Ketika kehendak Dewa Raja Yuhu hancur, Wan Xinghai juga mulai bersiap untuk mengendalikan jiwa Raja Dewa Yuhu. Jiwa Raja Dewa tidak begitu mudah untuk diperbudak. Pertama, karena perlindungan alam semesta di dalam tubuh. Di alam semesta di dalam tubuh, jiwa memiliki peningkatan alami di dalamnya. Yang kedua adalah karena jiwa Raja Dewa tidak hanya sangat kuat, tetapi juga menyebar ke seluruh alam semesta di dalam tubuh. Jika Anda ingin memperbudak Raja Dewa, Anda harus sepenuhnya mengendalikan 100% jiwa. Selama ada jejak jiwa yang tidak dikendalikan, itu dapat membentuk serangan balik, dengan bantuan peningkatan alam semesta di tubuh. Bahkan jika hanya ada jejak jiwa yang tersisa, Anda dapat memperoleh kembali kendali atas jiwa. Di alam semesta bagian dalam Dewa Raja Yuhu, jiwa-jiwa di mana-mana lamban saat ini, karena kehendak dihancurkan, dan dampaknya pada jiwa sangat besar. Setetes air emas kecil yang tak tertandingi melewati lubang cacing di tubuh Dewa Raja Yuhu, dan langsung menetes ke dinding membran kosmik ungu. Dinding membran kosmik yang bisa dengan mudah membunuh dewa sejati tidak akan berpengaruh pada tetesan air di semua. Tetesan air emas langsung melewati dinding membran dan memasuki alam semesta di dalam tubuh. Tetesan air meledak seketika saat mereka masuk, dan pola rahasia emas misterius menyebar, langsung menutupi seluruh alam semesta di dalam tubuh. Dengan bantuan pola rahasia emas yang menutupi seluruh alam semesta batin, Luo Feng menyapu alam semesta batin berulang-ulang, mengendalikan setiap jejak jiwa yang ia temukan. Luo Feng sangat puas dengan teknik rahasia perbudakan ini, karena fitur terbesar dari teknik rahasia ini adalah pola rahasia yang dapat menutupi seluruh alam semesta di dalam tubuh. Hanya untuk memahami pola rahasia yang luar biasa ini, Luo Feng menghabiskan 30 era penuh. Ini membuat Luo Feng merasa butuh waktu lama. Jika ide Luo Feng diketahui oleh pembangkit tenaga listrik lain yang telah mempraktikkan teknik rahasia ini, dia akan sangat marah hingga dia akan muntah darah. Karena di antara mereka, yang tercepat harus memahami 50 reinkarnasi sebelum dia dapat mempelajari pola rahasia itu secara menyeluruh, sedangkan yang paling lambat harus memahami hampir 100.000 reinkarnasi. Keuntungan dari teknik rahasia ini sudah jelas. Ini adalah pola rahasia yang menutupi seluruh alam semesta di dalam tubuh. Dalam pola rahasia ini, bahkan ada ilusi. Namun, teknik rahasia perbudakan jiwa dengan keunggulan seperti itu hanya dapat menempati peringkat 10 besar di antara umat manusia. Itu karena teknik rahasia ini, meskipun keuntungannya jelas, kerugiannya juga sangat fatal. Selama jiwa lawan dapat melawan, ia dapat dengan mudah menghancurkan sejumlah besar pola rahasia. Kekurangan ini telah menyebabkan fakta bahwa teknik rahasia ini hanya dapat digunakan ketika jiwa lawan benar-benar kehilangan perlawanannya. Namun, untuk Luo Feng, yang berkemauan keras dan memiliki teknik elemental, kekurangan dari teknik rahasia perbudakan ini akan berkurang tanpa batas. Kehendak Luo Feng menembus asal alam semesta di dalam tubuh saat pertama kali Dewa Raja Yuhu mengalami koma. Menghadapi kehendak bawah sadar Raja Dewa Yuhu, Luo Feng dan Mudganah mengusirnya dari tempat asalnya dan merebut alam semesta di tubuhnya. Ruang asal alam semesta dalam tubuh biasanya memiliki jiwa Raja Dewa 10% ketika Luo Feng merebut tubuh, mengendalikan bagian jiwa ini yang kehilangan perlawanannya. Untuk meraih alam semesta di dalam tubuh, untuk mencapai langkah ini, dapat dikatakan bahwa keberhasilan Raja Dewa adalah setengah dari kesuksesan. Pada saat ini, segala sesuatu di seluruh alam semesta di dalam tubuh, kecuali bahwa jiwa Dewa Raja Yuhu yang tersebar tidak dapat ditemukan secara langsung, yang lainnya berada di bawah kendali Luo Feng. Jiwa itu sangat, hubungannya dengan alam semesta dalam tubuh seperti hubungan antara penguasa wilayah dan wilayah. Mampu mengendalikan wilayah tidak berarti bahwa penguasa dapat ditemukan atau dikendalikan, jiwa masih dapat dikendalikan dengan baik. Luo Feng memandang Raja Dewa Yuhu dari distans. Pada saat ini, mata Raja Dewa Yuhu tumpul, dan napas di tubuhnya terus melemah karena pengaruh cedera Dao Dao. Pada saat ini, Raja Dewa Yuhu berada dalam krisis terbesar. Bahkan jika jiwanya tidak dapat diperbudak, kekuatannya akan terus melemah karena dia tidak dapat menahan erosi Dao besar. Kekuatannya melemah. Terlebih lagi, Luo Feng telah menghancurkan kehendak Raja Dewa Yuhu, dan tidak akan pernah memberinya kesempatan untuk bebas keinginannya. Raja Dewa ini kuat dan memiliki potensi besar,
dia memenuhi syarat untuk diperbudak olehku. Luo Feng mengangguk puas. Saya harap-harap bisa berhasil. Luo Feng memiliki persyaratan yang sangat tinggi untuk memilih budak jiwanya, karena ada batasan jumlah budak jiwa, dan Luo Feng tidak ingin menyia-nyiakan mereka dengan mudah. Jika ada orang kuat lainnya, bagaimana mungkin ada persyaratan untuk memilih budak, dan tidak buruk bagi mereka yang memiliki kekuatan untuk enggan. Seharusnya baik-baik saja. Luo Feng bersemangat, dia sudah memeriksa pola rahasia berkali-kali untuk memastikan bahwa semua jiwa Raja Dewa Yuhu telah dikendalikan. Tepat ketika Luo Feng hendak melepaskan kehendaknya, sebuah gadget di alam semesta di dalam Dewa Raja Yuhu menarik perhatian Luo Feng. Itu adalah kotak yang diukir dari batu giok putih murni. Pada saat ini, kotak itu diletakkan di atas meja yang tidak mencolok sesuka hati. Pemilik meja ini hanyalah dewa kehampaan sejati, di alam semesta di dalam tubuh Raja Dewa Yuhu, juga memiliki kekuatan tersendiri. Dewa sejati Void sedang duduk di atas meja saat ini. Dia sedang melihat sebuah buku yang agak tua, dan dia tidak memperhatikan Luo Feng menonton di sini. Luo Feng memandang kotak itu dengan curiga, tapi dia tidak bisa melihat bahan dari kotak itu. Hal ini membuat Luo Feng sangat terkejut. Adapun pemurnian harta, meskipun Luo Feng hanya bisa memperbaiki harta yang disebut peringkat suci, ada sangat sedikit bahan yang Luo Feng tidak tahu tentang pemurnian harta. Dengan memori warisan Dua Donghe, ajaran pribadi para pendaki gunung, dan sejumlah besar kenangan Yuangwan senior, jika benua asal memiliki peringkat dalam hal mengenali materi yang paling berharga, Luo Feng pasti akan menempati peringkat pertama. Meskipun dia tidak tahu bahan apa itu, Luo Feng memiliki banyak pengetahuan. Dengan pengetahuannya tentang berbagai bahan harta, Luo Feng menilai bahwa ini adalah harta luar angkasa yang mirip dengan cincin dunia. Pikiran Luo Feng bergerak, dan pikirannya mulai menyerang kotak itu. Pikiran adalah kekuatan jiwa. Dengan jiwa Luo Feng sebagai tubuh utama, pikiran Luo Feng sangat kuat. Apa yang tidak diharapkan Luo Feng adalah bahwa kotak ini tidak dapat diserang, tidak peduli berapa banyak kekuatan pikiran yang dimasukkan Luo Feng ke dalamnya. Namun, dengan masukan dari kekuatan pikiran, Luo Feng masih melihat jejak kelainan. Ini fluktuasi jiwa. Meskipun sangat lemah, itu memang ada. Luo Feng sedikit mengernyit, dan kemudian membuat penilaian lagi. Sepertinya ini adalah harta yang menjaga jiwa. Jika aku tidak bisa mengendalikan jiwa di dalam, maka Dewa Raja Yuhu Anda dapat membebaskan diri dengan jiwa-jiwa ini. Luo Feng merasakan lagi bahwa kendali jiwanya memang tidak sepenuhnya ditanamkan ke dalam jiwa Raja Dewa Yuhu. Meskipun Luo Feng dapat menghancurkan jiwa Raja Dewa Yuhu dalam satu pikiran, dia masih merasa sedikit aneh. Sangat sedikit jiwa yang dibiarkan tidak terkendali. Luo Feng memiliki perasaan ini sekarang, tetapi Luo Feng memeriksanya berkali-kali, jadi dia merasa bahwa dia delusi. Sekarang sepertinya memang ada jejak jiwa yang belum dikendalikan, dan disembunyikan di dalam kotak ini. Raja Dewa Yuhu dapat menolak jika ada jejak jiwanya yang tidak dapat dia kendalikan. Meskipun alam semesta di tubuhnya diambil oleh Luo Feng adalah kekuatan luar. Bahkan jika hanya ada jejak dari jiwa Dewa Raja Yuhu, sangat mungkin untuk mendapatkan kembali kendali. Dan tidak peduli apakah dia mendapatkan kembali kendali atau tidak, jiwa Dewa Raja Yuhu memiliki peningkatan unik di alam semesta batinnya. Jika tidak dapat diperoleh kembali dalam waktu singkat, dengan mendapatkan kembali kendali sebagian jiwa, dan kemudian mengintegrasikan kekuatan, itu pasti akan dapat memperoleh kembali kendali atas alam semesta di dalam tubuh. Jika kamu ingin memperbudak, kamu harus mengendalikan jiwa di dalam kotak. Luo Feng merenung, memikirkan berbagai metode. Namun, Raja Dewa Yuhu ini benar-benar pintar. Dia mengunci sangat sedikit jiwa di dalam kotak ini. Jiwa yang sangat sedikit itu tidak dapat menarik perhatian sama sekali. Jika aku sedikit ceroboh, aku khawatir aku akan mengikuti jalannya. Luo Feng menghela nafas pada kebijaksanaan Raja Dewa Yuhu. Luo Feng memikirkannya dengan hati-hati, dan tiba-tiba pikirannya bergerak, dan kekuatan pikirannya berubah menjadi palu raksasa di bawah kendali Luo Feng. Palu raksasa itu persis sama dengan palu raksasa, 9 teknik rahasia tempa, dengan paksaan yang unik. Pergi. Pikiran Luo Feng bergerak, dan palu raksasa itu terbanting, dengan peningkatan ganda dari jiwa kuat Luo Feng dan 9 teknik rahasia penempaan, dalam operasi, itu menabrak kotak. Tidak ada kerusakan di luar kotak, tapi jiwa Luo Feng telah menembus ke dalamnya. Di dalam kotak ada ruang kecil, sekitar ribuan kilometer luasnya. Luo Feng merasakan kekuatan pikiran sejenak, dan menemukan jejak jiwa itu. Setelah Luo Feng melakukan semua ini, Dewa Sejati Kekosongan masih tidak menyadarinya sama sekali. Dia terus membolak-balik buku kuno di tangannya, menutup matanya dari waktu ke waktu untuk merenung. Sejauh ini, semua jiwa Dewa Raja Yuhu telah sepenuhnya dikendalikan. Ini adalah pertama kalinya jiwa memperbudak Raja Dewa, dan itu masih di Raja Dewa Tianjing, yang membuat Luo Feng tidak berani gegabah. Bahkan jika dia telah sepenuhnya mengendalikan jiwa, Luo Feng masih tidak merasa lega, melanjutkan pencarian. Namun, dengan efisiensi Raja Dewa,
hanya butuh 1/10 detik bagi Luo Feng untuk menggunakan 9 teknik penempaan untuk memasuki bagian dalam kotak. Setelah itu, Luo Feng perlahan melepaskan kehendak Dewa Raja Yuhu. Begitu dia santai, Raja Dewa Yuhu melompat dengan keras, dia mengangkat kepalanya, dan peluit panjang keluar dari mulutnya. Lolongan panjang itu awalnya penuh dengan kesedihan, dan kemudian secara bertahap berubah menjadi kegembiraan. Dewa Raja Yuhu. Luo Feng tersenyum ringan. Tuan, Dewa Raja Yuhu segera menatap Luo Feng dan berlutut di tanah, dengan penyerahan penuh perasaan dan rasa hormat di matanya. Luo Feng tersenyum ringan dan mengangkat Dewa Raja Yuhu. Dalam pertempuran tadi, kamu berada di atas angin, tetapi apakah kamu pernah berpikir bahwa setelah beberapa saat, kamu akan menjadi pelayanku? Tuan, bawahan ini malu. Raja Dewa Yuhu berlutut lagi. Saya hanya ingin berurusan dengan Tuan, itu benar-benar kejahatan yang pantas dihukum mati. Saya harap Tuan akan menghukum saya. Luo Feng tertawa keras, dan membantu Dewa Raja Yuhu lagi. Kamu berperilaku sangat baik sekarang. Aku awalnya ingin memperbudakmu, tapi aku tidak pernah mengambil keputusan sampai kamu bisa melawan waktu dan ruangku. Jangan mati. Kalau begitu, aku memutuskan untuk memperbudakmu. Dewa Raja Yuhu sangat gembira. Ternyata itu adalah kesempatan yang saya perjuangkan sendiri. Terima kasih Tuan telah memberi saya kesempatan. Apa nama harta karun di alam semesta di tubuhmu? Luo Feng bertanya. Meskipun kamu tidak bisa menolak pada saat itu, kamu masih tahu apa yang terjadi, kan? Itu menyebabkan masalah bagi tuannya. Dewa Raja Yuhu menundukkan kepalanya. Harta itu disebut pengurangan jiwa, yang diberikan kepadaku oleh ayahku, Dewa Raja Yujing, sehingga aku bisa mencegahku diperbudak. Penangkapan roh, Raja Dewa Yujing? Oh, aku ingat, itu adalah Raja ke-7 Kerajaan Yu. Seorang jenius dari orang-orang kudus, dan dia baru dipraktikkan selama 3000 reinkarnasi. Ternyata dia adalah ayahmu. Luo Feng tersenyum ringan, mempelajari nama harta karun dan pendukung di belakang Raja Dewa Yuhu. Ya, hanya saja ayahku memiliki 93 anak, dan aku tidak disukai di antara mereka. Harta ini adalah satu-satunya harta yang ayahku berikan kepadaku. Dewa Raja Yuhu berkata dengan hormat, dengan sedikit kebencian dalam nada suaranya. Tidak disukai, Luo Feng tersenyum ringan. Mulai sekarang, aku akan menjadi pendukungmu, dan kamu akan menjadi orang yang lebih kuat di bawah perlindunganku. Ketika Raja Dewa Yuhu mendengar ini, dia sangat senang dan memberi hormat lagi dan lagi. Luo Feng tersenyum ringan, dan kemudian melihat ke kejauhan. Dalam pandangan, ada seorang Raja Dewa berhenti di sana, dengan ekspresi suram di wajahnya. Waktu dan ruang, yang baru saja dilemparkan Luo Feng, kekuatan yang bocor bisa sangat kuat, sehingga beberapa Raja Dewa yang bergegas ketakutan dan melarikan diri, dan hanya satu Raja Dewa yang masih ada di sana. Dewa Raja Zuo-san, Luo Feng tersenyum dan melihat sosok itu. Aku sudah lama menemukanmu, tapi aku tidak berharap kamu melarikan diri jika kamu diberi kesempatan. Tapi tidak apa-apa, aku akan datang dan bertemu denganmu secara langsung. Raja Dewa Yuhu menemukan Luo Feng membocorkan Raja Zuo-san di kejauhan, jadi dia dengan hormat bertanya, apakah tuannya ingin melawan Gunung Dewa Raja Zuo? Luo Feng tersenyum ringan, kamu sembuhkan lukamu dulu, roda waktu dan ruang, memberimu cedera dao jalan ruang dan waktu. Kamu juga mahir dalam jalan ruang dan waktu, dan kamu harus segera pulih. Dewa Raja Yuhu mengangguk dengan rasa hormat, jika kamu menunggu, aku akan bertarung dengan Raja Dewa Gunung Zuo. Kamu tidak diizinkan untuk campur tangan tanpa perintahku, Luo Feng menginstruksikan. Ya, Raja Dewa Yuhu berkata dengan rasa hormat, dan kemudian berkata, Raja Dewa Zuo-san itu sangat kuat. Meskipun demikian alam ini hanya alam yang tidak berguna, kekuatan tempur yang seharusnya berada di urutan ke-61. Tetapi masih sedikit lebih buruk daripada saya. Luo Feng ringan. Kategori Raja Dewa di Tianjing adalah antara 50 dan 70. Semakin tinggi peringkatnya, semakin besar celahnya. Secara umum, seorang Raja Dewa di Tianjing dapat mencapai peringkat 55 selama penyimpanan. Jangan gunakan ranah sangat kecil, dan ada kemungkinan dia tidak akan mencapai level ke-55 setelah pasti. Metode ambang dengan alam ini disebut pelanggaran hukum dengan alam. Ada cara lain untuk penyebabnya, yaitu seseorang seperti Luo Feng yang paksa memaksa batas urutan ke-50, cara ini disebut paksa dengan paksa. Dengan metode yang memiliki kekuatan, Anda biasanya dapat naik ke tingkat 56 sampai 58 dengan pesat, dan pada dasarnya tidak akan ada waktu lama selama periode tersebut. Melanggar hukum dengan kekerasan jauh lebih sulit daripada melanggar hukum dengan keadaan, dan setiap wilayah hanya dapat dicapai oleh sejumlah orang kecil yang kuat. Memecah dengan paksa seperti mata air alami airnya ada di dalam tanah dan banyak rintangan oleh karena itu, perlu untuk terus mengumpulkan kekuatan sebelum ledakan begitu terikat tanah dipatahkan dan daya tahannya berkurang, air akan tiba-tiba menyembur sangat tinggi. Ketinggian ledakan tergantung pada seberapa banyak kekuatan yang telah Anda kumpulkan sebelumnya. Jangan gunakan lingkungan secara paksa ambang peringkat 50, dan akumulasi yang dibutuhkan untuk mencengangkan, untuk paksa secara paksa. Namun,
Keuntungan dari melanggar hukum dengan mengejar ketertinggalan adalah bahwa kekuatannya akan lebih ditingkatkan pada tahap awal dan kemudian menembus ranah, sedangkan waktu lain masih tergantung pada kultivasi sendiri. Bukan berarti yang kuat yang melanggar hukum dengan lingkungan akan selalu tertinggal. Bagaimanapun, melanggar hukum dengan lingkungan adalah jalan yang dipilih oleh sebagian besar praktisi. Melalui latihan keras, para praktisi ini telah mencapai banyak prestasi yang lebih tinggi daripada melanggar hukum dengan kekerasan. Mata Divine King Zuosan tidak yakin. Dia menatap Luo Feng dan bersiap untuk mundur. Raja Dewa Galaksi, Raja Dewa Zuosan, akhirnya memanggil. Zuoshan God King, apakah kamu yakin ingin melawanku? Luo Feng tidak menanggapi tebakan Zuoshan God King, tetapi berteriak keras, suaranya meledak seperti ledakan kosmik. Raja Ilahi Zuosan sudah dalam keadaan kacau, tapi sekarang dia dikejutkan oleh raungan keras Luo Feng, dan dia mundur beberapa langkah, beberapa tahun cahaya jauhnya. Hahaha, melihat Dewa Raja Zuosan mundur, Luo Feng tertawa, dan kemudian nadanya menjadi dingin. Karena kamu takut, maka keluarlah. Raja Dewa Zuosan memandang Luo Feng, dan kemudian pada Raja Dewa Yuhu yang tampak seperti pelayan di sebelah Luo Feng, alisnya berkerut. Dalam tebakan Raja Dewa Zuosan, Raja Dewa Jingming, di depannya memang sangat mungkin adalah Luo Feng, karena 3 poin. Poin pertama adalah bahwa Divine King Jingming telah meningkat baru-baru ini, dan kekuatannya telah meningkat dengan sangat cepat. Menurut informasi yang diperoleh oleh Divine King Zuosan, ketika nama Divine King Jiming muncul, ilmu pedangnya berada di peringkat 55. Namun, setelah lebih dari 100 zaman, Raja Ilahi Jiming mampu melakukan teknik rahasia tingkat 58, seperti seorang jenius yang tiada taranya menggunakan kekuatannya untuk mematahkan teknik tersebut. Poin kedua, barusan, selama pertukaran antara Raja Dewa Woking dan Raja Dewa Zuosan, Raja Dewa Zuosan mengetahui bahwa Raja Dewa Jiming dapat menemukan Raja Dewa Woking yang tersembunyi. Meskipun ada banyak orang kuat yang dapat menemukan Dewa Raja Woking, Luo Feng jelas merupakan yang terlemah di antara mereka. Raja Dewa Zuosan ingat bahwa Luo Feng telah disergap di padang pasir, tetapi butuh waktu lama bagi Luo Feng untuk muncul, dan tidak menutup kemungkinan bahwa Luo Feng menemukan dirinya. Ini bergema satu sama lain, dan kecurigaan bahwa Jiming Divine King adalah Luo Feng tiba-tiba meningkat pesat. Poin ketiga adalah bahwa teknik rahasia tingkat tinggi di alam surga, Raja Dewa Zuosan telah mengalaminya secara pribadi. Dan karena teknik rahasia inilah Raja Dewa Zuosan telah dapat memastikan bahwa Raja Dewa Jiming adalah Luo Feng yang berpura-pura. Apakah aku takut? Raja Dewa Zuosan memandang Luo Feng, matanya tak terkendali menunjukkan sedikit ketakutan. Teknik rahasia di alam surga itu terlalu menakutkan, jika Luo Feng masih bisa menggunakannya, dia pasti akan kalah. Apa yang kamu takutkan? Cahaya yang menakjubkan tiba-tiba melintas di mata Raja Ilahi Zuosan. Keluarga Yan Jiuku tidak memiliki jiwa dan tidak dapat diperbudak. Hasil terburuknya adalah hilangnya tubuh dewa dan 2 harta. Memikirkan hal ini, Raja Dewa Zuosan terbang mendekati Luo Feng lagi. Luo Feng tersenyum ringan, memegang pisau bayangan darah, dan memberi isyarat kepada Raja Dewa Woking untuk mundur. Kenapa kamu tidak melarikan diri? Luo Feng bertanya sambil tersenyum. Saya pikir jika saya melarikan diri, itu akan berdampak besar pada Xin Xing saya. Dalam hal ini, jalur kultivasi saya akan terputus. Tongkat panjang di tangan Zuosan bergerak, dan dia menunjuk Luo Feng, hari ini kecuali mati, dalam pertempuran, jika tidak, saya tidak akan pernah mundur selangkah pun. Luo Feng mengangguk ringan, mencoba menyesuaikan kondisinya. Sejujurnya, Luo Feng tidak memiliki kesempatan untuk menang, belum lagi dampak dari 2 pertempuran berturut-turut Luo Feng di negaranya sendiri. Hanya membandingkan level dari 2 teknik rahasia, Luo Feng adalah level 58, dan Zuosan God King adalah level 61. Tampaknya tidak ada banyak perbedaan antara 58 dan 61. Namun, semakin jauh praktisi berlatih, semakin besar perbedaannya. Kekuatan. Pada dasarnya tidak ada kemungkinan untuk memenangkan pertempuran Raja Dewa, apalagi peringkat 61. Jika Luo Feng ingin menang, dia hanya bisa menggunakan kehendaknya atau cakra ruang waktu, atau mengandalkan bantuan Raja Dewa Yuhu. Tidak ada orang jenius yang bisa mengimbangi kecepatan kultivasiku. Raja Dewa Zuosan meraung, kamu harus mengikuti saja pantatku. Setelah Zuosan God King selesai berbicara, tongkat panjang di tangannya menembakkan bayangan tongkat yang tak terhitung jumlahnya, dan setiap bayangan tongkat memiliki kekuatan menakutkan tingkat ke-60. Mata Luo Feng menjadi dingin, dan bola mata besar tiba-tiba muncul di atas kepala Raja Dewa Zuosan, dan tekanan mengerikan akan menyebar dari bola mata dalam sekejap. Misteri mata. Raja Ilahi Zuosan mendengus dingin, bayangan tongkat tidak terganggu sama sekali, tetapi kekuatan yang terkandung di dalamnya lebih lemah setengahnya, dan kekuatan yang dipancarkan sekitar peringkat 59. Aku tidak akan menggunakan teknik asli. Luo Feng tersenyum ringan, mencurahkan sedikit usaha untuk mengendalikan keinginannya, dan surat wasiat yang tersebar tiba-tiba berkumpul,
membuat Raja Zuosan harus mencurahkan banyak upaya untuk tahan erosi keinginan. Dan bayangan tongkat itu, kekuatannya melemah lagi, dan hanya ada sekitar puncak urutan ke-57 yang tersisa. Luo Feng tertawa dan mengayunkan pisau bayangan darah satu demi satu, dan semua bayangan tongkat Raja Dewa Zuosan langsung bubar. Memanggil, Luo Feng berubah menjadi streamer, dan benar-benar mengambil inisiatif untuk menyerang Divine King Zuosan. Aku hanya mempertahankan serangan tekad ini. Jika kamu bisa mengalahkanku, cobalah. Ada 4 idiom yang disebutkan dalam Book of Changes. Jangan gunakan naga yang tersembunyi. Lihat naga di lapangan, naga terbang di langit, dan naga yang kuat memiliki penyesalan. Biarkan saya menjelaskan arti dari keempat idiom ini terlebih dahulu untuk membantu Anda memahaminya. Pertama-tama, jangan gunakan naga tersembunyi. Makna dari idiom ini adalah bahwa masih naga di dalam air, diisi ulang dan tidak dapat memainkan peran untuk saat ini. Dan melihat naga di lapangan, hanya untuk menjelaskan 4 kata ini adalah, naga telah muncul di tanah. Ketika naga di langit, itu lebih sederhana, yaitu, naga terbang tinggi di langit. Ungkapan, penyesalan Kang Longyu, memiliki filosofi hidup, yang berarti jika seekor naga terbang ke tempat yang terlalu tinggi, ia akan menyesalinya. Di sini, saya hanya menelusuri penjelasan dari keempat idiom ini. Akan ada idiom lain yang terkait dengannya di buku perubahan teman-teman yang dapat menemukan secara online, dan saya tidak akan menjelaskan lebih lanjut. 4 alam dewa dan raja adalah, alam tidak berguna, alam ladang, alam surga, dan alam penyesalan. Nilai Wuyongjing antara 30 dan 50, di alam antara 50 dan 70, di alam surga antara 70 dan 90, dan di alam taubat antara 90 dan 100. Jangan gunakan situasinya. Qianlong menggunakan idiom ini untuk menjelaskan situasi negara ini dengan sangat cerdik. Naga itu menerapkan di udara, menerapkan diri, mengumpulkan energi, dan menantikan untuk membubung ke langit. Raja Dewa Wuyongjing dan tidak memiliki peluang untuk menang dalam pertempuran dengan Raja Dewa lainnya, jadi tidak cocok untuk bertarung. Yang kuat harus memanfaatkan periode waktu ini untuk tidak menggunakan ranah dan mengumpulkannya dengan baik. Ini adalah hal terpenting di ranah ini. Untuk penjelasan lebih lanjut tentang lingkungan yang tidak berguna, Qinju telah menjelaskannya di bab 17 dari bab 8, Kiki membaca bab 221. Nama bab, pentingnya alam semesta dalam tubuh, dengan bantuan Luo Feng, mahkota asli, dan mahkota asli, Zhong Kuang, telah dijelaskan oleh mulut ketiganya, dan pembaca dapat kembali dan dengan cermat. Di Tianjing, jika Anda hanya melihat penjelasan dari idiom, itu berarti naga telah muncul di tanah, menunjukkan bahwa pembangkitan tenaga listrik mulai menunjukkan keunggulannya. Pada saat ini, Raja Dewa sedang dalam tahap peningkatan kekuatan, berapa banyak dia bisa naik, kecuali untuk ini upaya, jangan gunakan akumulasi keadaan sangat penting. Di alam surga, seperti yang saya katakan sebelumnya, seperti jalan air dan api, yang tidak sulit untuk dipahami, seseorang perlu memahami jalan yang lengkap untuk menerobos ke alam ini. Kekuatan yang ditampilkan oleh Raja Dewa di alam tidak terbayangkan. Anda harus tahu bahwa semakin tinggi levelnya, semakin tinggi kesulitannya, dan semakin kuat kekuatan yang ditampilkan. Ada penyesalan, mengapa nama negara ini disebut penyesalan, juga, bab sebelumnya menyebutkan bahwa beberapa Raja Dewa di surga dapat menembus ke kondisi penyesalan, mengapa mereka tidak menerobos untuk mendapatkan kekuatan yang lebih kuat. Di sini, Qinju terjual habis, lagi pula, Luo Feng yang tidak menggunakan ranah ini akan membutuhkan waktu lama untuk menyentuh ranah ini. Anda juga dapat menebak arti dari penjelasan Kang Long Yuhui untuk melihat apakah Anda dapat menebak pikiran Qinju. Dalam bab terakhir, Luo Feng masih Raja Dewa dari alam yang tidak dapat digunakan, dan dia masih jauh dari dunia di belakang. Tidak perlu untuk memahaminya terlalu jelas sekarang. Yang terbaik adalah jika Anda dapat memahaminya dengan jelas, silakan baca dengan antisipasi. Faktanya, tidak ada banyak dukungan dalam pertempuran sama sekali. Luo Feng, yang menggunakan wasiatnya, dapat dikatakan hanya batu asahan. Ilmu pedang Luo Feng telah muncul dalam aliran tanpa akhir. Selama waktu ini, ia telah menciptakan banyak ilmu pedang. Di antara mereka, taktik Mingyu telah menambahkan 4 jenis ilmu pedang. Tipe ilmu pedang ke-23 dalam kebijakan Mingyu, Luo Feng berpikir bersama, pedang bayangan darah di tangan tiba-tiba menahan semua kekuatan dan berubah menjadi pedang batu yang menakjubkan. Karena Dewa Raja Zuosan menolak keinginannya, kekuatan-kekuatan tongkat tidak dapat digunakan sama sekali, dan kekuatan tertinggi yang diberikan hanya dari urutan ke-58. Pedang Luo Feng adalah hambar, tetapi ini adalah pedang terkuat Luo Feng saat ini, disebut Wu Hua, dan pedang ini terlihat sesederhana namanya. Raja Zuosan sangat sedih, dan Luo Feng memiliki inisiatif untuk bertarung, bahkan dia merasa bahwa dia adalah mitra sparring. Keduanya bertarung selama 5 menit penuh, yang tidak terbayangkan untuk kecepatan pertempuran Raja Dewa selama periode itu. Lebih dari 30 raja datang untuk mendengar berita itu,
tetapi mereka didorong satu persatu oleh Raja Dewa Yuhu yang pulih sepenuhnya. Melihat Dewa Raja Yuhu yang kuat, mentalitas Raja Dewa Zuosan benar-benar runtuh. Dia ingin melaporkan diri beberapa kali, tetapi Luo Feng tidak memberinya kesempatan sama sekali. Zuosan God King berteriak dengan pembohong, terlepas dari konsumsi kekuatan suci, dia dengan panik menyerang Luo Feng, dan di bawah pemantauan, keterampilan tongkatnya meningkat. Luo Feng sedikit mengernyit, merasakan kemajuan Raja Ilahi Zuosan, terus-menerus menyesuaikan kekuatan kehendaknya. Hanya dalam situasi putus asa Anda dapat benar-benar memicu potensi Anda. Luo Feng menghela nafas pelan, di bawah kendali kehendak halusnya, dia memang memiliki efek temper, tapi itu hanya temper, dan kekuatannya tidak meningkat secara signifikan. Adapun Raja Dewa Zuosan, dapat dikatakan bahwa dia benar-benar menghadapi situasi putus asa. Situasi ini sepenuhnya di bawah kendali Luo Feng, dia tidak memiliki kesempatan. Sepertinya tidak ada gunanya terus mengasah di sini, Luo Feng berkata dengan lembut, dan kemudian tersenyum, aku tidak perlu membantu orang lain meningkatkan kekuatan mereka. Pikiran Luo Feng bergerak, mata dewanya segera menghilang, dan keinginannya mulai didominasi oleh teknik Lai Yuan. Raja Dewa Zuosan tiba-tiba jatuh ke dalam kelesuan. Bunuh dia, Luo Feng menunjuk Raja Dewa Zuosan dan menginstruksikan Raja Dewa Yuhu tidak jauh dari sana. Ya, Tuan, Dewa Raja Yuhu berkata dengan hormat, memegang penggaris panjang di tangannya, serangan mengerikan itu langsung tercurah, dan Raja Dewa Zuosan, yang tidak memiliki kemampuan untuk melawan, langsung kehilangan nyawanya. Aku sangat berharap bisa bertemu dengan orang kuat yang bisa membuatku tanpa pamrih. Luo Feng menghela nafas pelan dan pergi bersama Raja Dewa Yuhu. Namun, tidak lama setelah berjalan, Raja Dewa Humanoid yang kuat berhenti di depannya, dan momentum tak terlihat mengunci Luo Feng dan Raja Dewa Yuhu. Pria humanoid itu memiliki pola rahasia merah di tubuhnya, dengan tangan di belakang punggungnya, dan dia memiliki momentum yang bagus. Raja Dewa Bintang Suci, Raja Dewa Yuhu tiba-tiba melebarkan matanya, dan Luo Feng langsung menjadi waspada. Saint Star God King, Saint Clan God King, salah satu penguasa di Tianjing Dou Wolf Space, salah satu putra Saint Cloud God King. Sudah lama ada desas-desus bahwa Raja Dewa Galaksi berada di ruang pertempuran di lapangan, dan sekarang tampaknya rumor ini benar. Raja Dewa Bintang Suci tersenyum. Saya awalnya tidak ingin memperhatikan Galaksi God King, tapi barusan kakek saya memerintahkan saya untuk berurusan dengan Anda. Tapi saya tidak bisa menolak. Raja Suci secara pribadi memerintahkan, Dewa Raja Yuhu tiba-tiba merasa sesak. Raja Suci adalah ayah dari Dewa Awan Suci dan kakek dari Dewa Bintang Suci. God King Yuhu, Holy Star God King tersenyum. Aku terkejut mendengar bahwa kamu baru saja diperbudak. Sementara Raja Dewa Bintang Suci berbicara, tiga sosok terbang dengan kecepatan tinggi dan turun di sampingnya, mereka juga tiga Raja Dewa Ras Suci di lapangan. Raja Dewa Changhong, Raja Dewa Kujiang dan Dewa Raja Zihu, ekspresi Dewa Raja Yuhu menjadi lebih serius. Raja Dewa Bintang Suci, saya ada di dekatnya, jadi saya akan berada di sini sesegera mungkin, dan Raja Dewa lainnya dari klan suci saya datang satu demi satu. Raja Dewa Jiming ini tidak dapat melarikan diri bahkan dengan sayapnya. Seorang pria kekar tersenyum. Jalan. The Holy Star God King sedikit mengernyit, memandang pria kurus itu, tidak ada sedikit pun kegembiraan di wajahnya, dan dia berkata dengan dingin, Dewa Raja Changhong, kapan saya jatuh ke titik di mana saya harus bergabung dengan Anda untuk berurusan dengan yang lemah? Raja Dewa Changhong tertegun sejenak, dengan ekspresi malu di wajahnya, dan berkata, ini adalah perintah kakekmu. Holy Star God King sedikit mengernyit, memikirkannya, dan berkata, hanya berurusan dengan dua lalat, beri aku setengah detik, jika aku tidak bisa menerimanya, kamu bisa mengikuti perintahnya. Ini, Divine King Changhong memandang Divine King Kujiang dan Divine King Zihu di sampingnya, meminta pendapat mereka. Mari kita jaga retret mereka, kata Raja Ilahi Zihu, serahkan sisanya kepada Raja Ilahi Bintang Suci. Tidak, Raja Dewa Bintang Suci segera berkata, kamu mundur. Melihat ekspresi terkejut dari Raja Dewa Changhong dan ketiganya, Raja Dewa Bintang Suci tersenyum menghina, jika mereka dapat melarikan diri di bawah tanganku, kamu tidak akan dapat menghentikan mereka sama sekali. Raja Dewa Changhong dan dua Raja Dewa lainnya saling memandang dan mengangguk, itu benar. Tangan yang ditempatkan Raja Dewa Bintang Suci di belakangnya ditempatkan di depannya, dan bola merah darah kecil mengambang di telapak tangan itu. Mutiara Bintang Naga, Raja Dewa Changhong tiba-tiba memanggil. Putra kesayangan Raja Awan-Awan Suci itu baik, Raja Dewa Kujiang menghela nafas pelan. Dengan memikirkan Raja Dewa Bintang Suci, Long Xingzu segera melepaskan serangan jiwa yang sangat menakutkan dan tidak lemah akan kejutan. Pada saat yang sama, prajurit yang tak terhitung jumlahnya dengan tombak berwarna darah muncul dari udara tipis, difus, langit diwarnai darah. Luo Feng melihat manik-manik bintang naga yang memancarkan cahaya berwarna darah, pupil matanya menyusut,
terus-menerus menolak dampak ganda dari jiwa dan kemauannya. Raja Dewa Yuhu juga menggertakkan giginya, memegang penguasa pendek dengan erat di tangannya, menatap tajam ke arah prajurit berwarna darah yang tak terhitung jumlahnya. Pergi, Raja Dewa Bintang Suci menunjuk Luo Feng, dan segera prajurit yang tak terhitung jumlahnya bergerak pada saat yang sama, membentuk formasi pertempuran yang kompleks. Aura masing-masing prajurit ditumpangkan, dan mereka bergegas menuju Luo Feng dengan panik. Setiap prajurit setara dengan Raja Dewa yang tidak dalam bidang penggunaan, membentuk formasi pertempuran dapat mengerahkan kekuatannya di lapangan. Luo Feng dengan cepat menilai kekuatan mereka, dan terus memikirkan tindakan balasan di dalam hatinya. Bentuk, Mingyu Taktik, ke-22. Pikiran Luo Feng baru saja dimulai, pisau bayangan darah telah diayunkan, dan kelopak yang tak terhitung jumlahnya muncul dari udara tipis. Kelopak itu melepaskan kekuatan yang menakutkan, dan ketika mereka jatuh ke dalam formasi pertempuran, itu adalah ledakan. Prajurit berwarna darah yang tak terhitung jumlahnya di alam yang tidak digunakan membentuk bentuk pertempuran berwarna darah memiliki momentum di lapangan. Ilmu pedang Luo Feng berubah menjadi kelopak yang terbang di seluruh langit, jatuh ke dalamnya, dan aklet. Namun, prajurit Scarlet Tunggal, yang kekuatannya hanya di alam tidak dapat digunakan, dengan mudah melawan kelopak bunga yang kuat di bawah peningkatan formasi Scarlet. Luo Feng sedikit mengernyit. Ini adalah metode rahasia serangan kelompok terkuat Luo Feng saat ini. Ini disebut vitalitas kehancuran. Setiap kelopak yang meledak memiliki kekuatan puncak urutan ke-56. Pada saat ini, Dewa Raja Yuhu memiliki penggaris panjang yang digerakkan, dan bunga-bunga kekuatan suci yang terhitung jumlahnya bermekaran, menyebar ke formasi pertempuran berwarna darah. Bunga Dewa Raja Yuhu seperti disiram dengan darah, sedangkan kelopak Luo Feng beramna ungu dan hit. Untuk sewaktu-waktu, langit seperti hujan bunga, jatuh ke dalam formasi pertempuran, prajurit berwarna darah dari darah mereka dan menghancurkan kelopaknya. Pada saat yang sama, mereka bergerak dengan rapi dan terus mendekati Luo Feng. Yuhu, berubah menjadi ruang dan waktu, perintah Luo Feng. Raja Dewa Yuhu tidak ragu-ragu sama sekali, dan menghilang dalam sekejap. Segera, seluruh ruang disebar olehnya, yang tak terhitung jumlahnya muncul dari udara tipis di ruang ini. Telapak tangan besar, tombak tajam, pisau di seluruh langit, ini semua diringkas oleh fragmen waktu dan ruang yang dikendalikan oleh Raja Dewa Yuhu. Di antara mereka, serangan berbentuk roda yang mudah tercampur, yang sama sekali tidak mencolok. Raja Dewa Bintang Suci menghargai dingin, dan Mutiara Bintang Naga, yang awalnya melepaskan cahaya merah di atas, tiba-tiba melepaskan cahaya biru redup. Tombak di tangan prajurit merah tiba-tiba berubah menjadi biru, dan ular listrik memuntahkan tombak itu. Saat berikutnya, para prajurit yang mengangkat darah mengangkat mereka satu demi satu, dan guntur dan kilat yang tak terhitung berkumpul, berubah menjadi naga guntur dan latki yang lebarnya beberapa tahun cahaya. Untuk sewaktu-waktu, naga guntur meraung, dan berbagai serangan yang dibentuk oleh fragmen ruang waktu hancur berkeping-keping. Yuhu, terus serang, perintah Luo Feng. Ya, Tuan, Dewa Raja Yuhu sekali lagi memadatkan fragmen waktu dan ruang dan mengubahnya menjadi serangan berbagai bentuk. Luo Feng, di sisi lain, memanipulasi bentuk berbentuk roda waktu dan ruang, menghadapi serangan kilat yang menghitung jumlah, menghancurkan formasi pertempuran berbentuk darah, kilat, pergi dan serang serangan putaran itu. Luo Feng tersenyum sedikit, bagaimana mungkin serangan di alam surga dikonsumsi oleh sambaran petir di alam lapangan? Dan serangan Dewa Raja Yuhu yang terus-menerus dihancurkan tidak lagi terhalang oleh guntur dan kilat, dan mereka jatuh ke berbagai formasi pertempuran satu demi satu. Di bawah serangan Dewa Raja Yuhu, prajurit berwarna darah akhirnya mulai berkurang. Prajurit berwarna darah yang tak terhitung jumlahnya dihancurkan oleh serangan itu, dan tubuh mereka berubah menjadi kabut berwarna darah, yang memenuhi udara, dan Luo Feng juga diselimuti, di dalamnya, mengisolasi persepsinya. Tuan, orb bintang naga ini dikatakan ditransformasikan dari tubuh dewa yang ditinggalkan oleh Raja Dewa Klan Naga. Hanya ada satu ini di seluruh klan suci. Meskipun saya orang kuat di klan suci, saya hanya tahu sedikit tentang orb bintang naga ini. Raja Dewa Yuhu menghubungi Luo Feng dengan cemas melalui jiwanya. Luo Feng dengan cepat mundur, mencoba melarikan diri dari tempat berkabut ini, dan pada saat yang sama, cakra ruang waktu juga berhenti menyerang formasi pertempuran berwarna darah itu untuk mencegah lebih banyak kabut yang dihasilkan. Memanggil, suara terbang yang tidak terdeteksi memasuki telinga Luo Feng. Luo Feng terkejut, dan dengan perasaan, dia memegang pisau bayangan darah untuk memblokirnya. Dentang, suara emas dan besi terdengar, dan Raja Dewa Bintang Suci yang mengenakan baju perang berwarna darah menebas dari atas dengan tombak berwarna darah. Dengan hanya sedikit benturan, sebagian besar Divine Power di tubuh Luo Feng langsung dikonsumsi. Jika Divine Body kedua tidak menanamkan semua Divine Power di saat kritis, Luo Feng pasti sudah jatuh sekarang. Ini benar-benar bisa memblokirku dan tidak mati.
Holy Star God King mendengus dingin, jelas sangat tidak puas, dan tombak itu jatuh lagi membawa kekuatan tanpa akhir. Jika tombak ini jatuh lagi, 10 Luo Feng mungkin tidak cukup untuk mati. Luo Feng melirik dingin ke arah Raja Dewa Bintang Suci. Raja Dewa Bintang Suci tiba-tiba merasakan senandung kehendak, dan kekuatan yang terkandung dalam tombak berwarna darah segera berkurang sebagian besar. Di bawah persepsi Luo Feng, tombak berwarna darah awalnya memiliki kekuatan sekitar peringkat 65, tapi sekarang langsung berubah menjadi hanya peringkat 59. Raja Dewa Bintang Suci terkejut, tetapi dia tidak terlalu manusiawi, dan dia masih membuat keputusan yang paling tepat dalam keadaan ini. Bahkan jika dia hanya memiliki kekuatan peringkat 59, dia masih bisa membunuh Luo Feng, yang memiliki sedikit kekuatan suci yang tersisa. Luo Feng menghela nafas ringan, Raja Dewa Bintang Suci ini adalah yang pertama di ruang Dou ini yang memiliki kemampuan untuk bertarung setelah diserang oleh kehendak seni primordial. Namun, Luo Feng tidak sendirian. Dentang, tombak Raja Dewa Bintang Suci jatuh, tetapi tombak itu menyerang, bukan pisau bayangan darah yang menghalanginya, tetapi penggaris panjang, penguasa panjang Raja Dewa Yuhu. Holy Star God King, yang serangannya melemah, bertabrakan dengan Yuhu God King. Yuhu God King memiliki keunggulan mutlak, dan Holy Star God King terguncang kembali oleh kekuatan anti-guncangan yang besar. Setelah Raja Dewa Bintang Suci terguncang, wajahnya jelek, tetapi dengan tubuh surgawinya, dia tidak terluka. Saya mengerti 70% dari cara waktu dan ruang sangat kuat. Raja Dewa Bintang Suci tersenyum dingin. Hanya saja tujuan saya bukan Anda. Dewa Raja Yuhu tiba-tiba mengecilkan pupilnya. Petir yang memancarkan kekuatan mengerikan memotong kabut berwarna darah yang tebal dalam senyum Raja Dewa Bintang Suci, dan menghantam Luo Feng dengan keras. Raja Dewa Yuhu terkejut, dan dengan cepat ingin membantu Luo Feng menahan pukulan ini. Namun, Luo Feng tidak panik sama sekali. Zhao Lun, yang akan menyerang formasi pertempuran berwarna darah, tidak tahu kapan dia datang ke lingkungan Luo Feng. Serangan kilat membombardir Zhao Lun dan tidak dapat merusak apapun. Serangan di alam surga. Meskipun kabut menghalangi persepsi, Luo Feng memiliki hubungan alami dengan Zhao Lun di ruang dan waktu, dan tidak mudah bagi Zhao Lun untuk mundur ke sisi Luo Feng. Selain itu, sangat sedikit divine power yang dibutuhkan untuk mempertahankan roda, yang merupakan keuntungan dari cara ruang waktu. Menggunakan fragmen ruang waktu untuk menyingkat serangan tidak memerlukan banyak divine power sama sekali. Meskipun cara hidup dan mati sangat kuat, itu menghabiskan banyak kekuatan ilahi, yang juga merupakan kerugian dari cara hidup dan mati. Luo Feng menatap Raja Dewa Bintang Suci dengan mata dingin, dan roda ruang waktu yang menghalangi serangan kilat langsung mengubah arahnya, membawa paksaan tanpa akhir, menghancurkannya ke arah Raja Dewa Bintang Suci. Raja Dewa Bintang Suci merasakan kekuatan roda waktu dan ruang, dan dengan cepat mundur. Tetapi wajahnya tenang, dan dia tidak panik sama sekali. Tombak berwarna darah di tangannya langsung berubah menjadi manik-manik merah darah, dan kekuatan ilahi yang tak ada habisnya dituangkan ke dalam manik-manik. Ternyata tombak itu benar-benar diubah oleh Dragon Starbeat. Momentum Dragon Starbeat tiba-tiba naik, dan kabut berwarna darah mengembun di depan Holy Star God King dalam sekejap, dan mengembun menjadi raksasa berwarna darah dengan ketinggian 120 juta tahun cahaya. Raksasa berwarna memegang tombak besar berwarna darah. Ada naga berwarna darah hidup yang diukir di atasnya, dan mulut raksasa itu meledak dengan raungan, dan serangan jiwa dan serangan akan terus berdampak pada Luo Feng dan Dewa Raja Yuhu bersama dengan aumannya. Raksasa berwarna bertabrakan dengan ruang waktu, tombak besar berwarna darah berhenti, dan ketika berada di ruang waktu, ular listrik yang tak terhitung jumlahnya, memancarkan emisi yang menakutkan. Namun, raksasa berwarna darah itu hanya melawan waktu dan ruang untuk sewaktu-waktu, dan kemudian berubah menjadi berwarna darah yang memenuhi langit lagi. Namun, saat ini sudah cukup untuk mengeluarkan Raja Dewa Bintang Suci dari bahaya. Setelah roda ruang waktu Luo Feng berguling di tempat di mana Holy Star God King awalnya, itu bergemuruh ke jarak, dan kemudian berubah menjadi fragmen ruang waktu yang tak terhitung jumlahnya, dan ruang waktu diatur ulang lagi. Raja Dewa Bintang Suci dilemahkan oleh kehendaknya, dan tidak dapat menimbulkan ancaman bagi Luo Feng, yang memiliki Raja Dewa Yuhu. Untuk sementara waktu, tak satu pun dari kedua belah pihak bisa berbuat apa-apa tentang yang lain. Dan sekarang ada lebih banyak pembangkit tenaga listrik Shenrache yang menonton, dan telah mencapai 7. Raja Dewa Bintang Suci, teriak Raja Dewa Changhong dari samping. Meskipun setengah detik yang disepakati belum datang, dia sudah melihat bahwa Raja Dewa Bintang Suci tidak dapat membantunya sama sekali. Kamu bukan lawan, Raja Dewa Bintang Suci berkata dengan ekspresi serius. Kehendak saya telah mencapai tingkat-tingkat tinggi di surga, dan saya juga telah memadatkan hati keinginan, tetapi saya telah sangat terpengaruh. Jika Anda bergabung, di bawah pengaruh kemauan keras, Anda akan kehilangan efektivitas tempur Anda dalam. 7 Raja Dewa Suci semua tercengang. Faktanya, baru saja, roda waktu dan ruang Luo Feng melewati,
dan ketika Raja Dewa Bintang Suci hampir tidak bisa menembak diri, mereka akan kehilangan ide untuk bertarung. T untuk perintah Raja Suci, sudah lama Bu. Raja Dewa Bintang Suci adalah satu-satunya Raja Dewa Klan Suci di lapangan yang tidak takut pada Luo Feng pada saat ini. Dia mulai memadatkan kabut di sekitarnya lagi. Dia tahu bahwa dia tidak dapat membantu Luo Feng, tetapi dia harus melakukannya. Feng. Bahkan jika dia ingin mundur, dia tidak berani mundur setengah langkah. Di kota Douwu, Kun Xinghai jelas merupakan tempat suci yang ingin dimasuki oleh pembangkit tenaga listrik yang terhitung jumlahnya. Untuk masuk ke sini, seseorang harus mendapatkan gelar pembangkit tenaga listrik yang telah memperoleh gelar tertinggi, bahkan dapat memilih gal pulau ke sebagai tempating. Lautan Bintang dibagi menjadi 6 bagian, sesuai dengan 4 alam Raja Dewa dan 2 alam Dewa dan orang suci sejati yang abadi. Dan di bagian Lautan Bintang milik lapangan, di sebuah pulau kecil yang penuh dengan suasana mencekam, beratus-ratus kali, mayat-mayat dari berbagai suku bangsa dilempar secara acak ke seluruh pulau. Meskipun mayat-mayat itu telah kehilangan nafas kehidupan, paksaan yang secara alami terpancar masih sangat menakjubkan. Hanya ada satu bangunan putih sederhana di pulau itu. Di dalam gedung, seorang pemuda dari ras suci duduk dengan tenang bersila. Ada debu yang menumpuk di tubuhnya untuk waktu yang tidak diketahui. Debu itu membawa aura kehancuran yang kuat. Ambil satu butir saja dan sembah di antara dewa sejati jika harta karun. Saya tidak tahu berapa lama, bola mata di bawah kelopak mata pria kuat itu sedikit berubah, dan kemudian membuka matanya. Wah, ketika dia membuka matanya, semua debu meleleh seperti es dan salju, dan menghilang tanpa jejak dalam sekejap. Raja Dewa Bima Sakti, pembangkit tenaga listrik Sein Rache, sedikit mengernyit, karena bahkan Raja Suci sangat mementingkannya. Aku ingin pergi melihatnya. Setelah itu, pembangkit tenaga listrik Sein Rache melihat ke belakangnya, di mana ada sepasang baju besi hitam, yang tergantung diam-diam di dudukan baju besi, menyerap cahaya di sekitarnya dari waktu ke waktu. Orang-orang kudus yang kuat tampak serius, menyatukan tangan mereka, lalu melepas baju besi seperti ziarah, dan memakainya dengan hati-hati sedikit demi sedikit. Orang kuat biasa, bahkan jika mereka hanya seorang master dunia, tidak memakai baju besi seperti dia sama sekali, dan mereka bisa memakainya dengan satu sentuhan. Dan butuh 3 menit untuknya berpakaian, mengenakan baju besi selama 3 menit, ini tidak terbayangkan bagi Raja para Dewa. Kemudian dia naik langsung ke udara, dan rumah sederhana itu langsung berubah menjadi bubuk. Dia melihat sekeliling pulau dari sudut matanya, kecuali untuk sedikit jeda pada mayat, dia tidak lagi memiliki nostalgia untuk itu dan meninggalkan Lautan Bintang. Di pulau lain di Lautan Bintang, seorang Raja Dewa manusia yang sedang duduk bersila juga membuka matanya saat ini. Raja Dewa Helm Suci, Raja Dewa ras manusia tersenyum ringan, dan sosoknya segera menghilang. Setelah beberapa saat, Raja Dewa ras suci datang ke ruang yang mengarah ke setiap ruang pertempuran. Raja Dewa Helm Suci, apakah Anda akan memasuki ruang pertempuran di alam surgawi? Seorang pelayan bertanya dengan hormat. Ada terlalu sedikit Raja Dewa yang mendaftar untuk memasuki alam surga, dan ruang pertempuran di alam surga belum telah dibuka. Tidak, Raja Dewa Helm Suci berkata, aku ingin memasuki ruang pertempuran di lapangan. Pelayan itu tertegun sejenak, mengira dia salah dengar, jadi dia bertanya lagi. Kamu mendengarnya dengan benar, Raja Dewa Helm Suci tanpa ekspresi, dan melemparkan token heksagonal kepada pelayan. Aku ingin memasuki ruang pertempuran di lapangan. Aku tidak punya waktu untuk berbicara omong kosong denganmu sekarang. Pelayan mengambil token dengan kosong. Raja Dewa Helm Suci, sudahkah Anda memutuskan, jika Anda memasuki ruang pertempuran Tianjing lagi, gelar tertinggi Anda di ruang pertempuran Tianjing akan dibatalkan? Ya, Raja Dewa Helm Suci mengangguk, tanpa nostalgia sedikitpun. Pelayan berhenti sebelum berkata, Dewa Raja Helm, Anda bisa masuk. Holy Helm God King tersenyum ringan dan terbang ke ruang pertempuran di lapangan. Beberapa perubahan khusus sedang terjadi di bagian dalam ruang pertempuran saat ini. Salah satunya adalah bahwa semua Raja Dewa dari ras suci bergegas menuju satu tempat. Di mana Raja Dewa ini bergegas, hampir 1000 Raja Dewa ras suci dan Raja Dewa unsur berkumpul bersama, dan mereka samar-samar menjadi pengepungan besar, dikelilingi oleh 4 sosok yang bertarung. Luo Feng, Raja Dewa Yuhu, Raja Dewa Bintang Suci, dan raksasa berwarna darah. Orang suci bersedia membayar harga berapapun untuk berurusan denganku. Luo Feng tersenyum ringan, terus-menerus menghindari serangan Raja Dewa Bintang Suci, meminimalkan konsumsi kekuatan suci, dan terus-menerus memulihkan kekuatan suci. Dewa Raja Yuhu dan raksasa berwarna darah juga bertarung dengan sangat sengit saat ini. 3 orang suci menganggapmu sebagai duri di pihak mereka, jadi mereka akan membunuhmu dengan cara apapun. Aku telah berpartisipasi dalam hal semacam ini seperti mengepung dan menghancurkan para jenius 4 kali. The Holy Star God King tersenyum. Hanya saja, pada saat itu, kekuatan saya tidak cukup kuat, tidak akan langsung menghadapi target pemusnahan seperti sekarang. Kali ini, kamu juga lebih beruntung.
Kamu hanya menghadapi Raja Dewa di lapangan. Raja Dewa Bintang Suci tersenyum. Jika itu di tempat lain, 3 orang suci pasti akan datang. Luo Feng merenung sedikit dan tersenyum ringan. Menghadapi 3 orang suci, Luo Feng ingat bahwa di Gunung Suci, di tanah leluhur yang kacau, di lorong sempit Kaisar, karena Luo Feng, ketiga orang suci semuanya dikirim, atau 1 atau 2 orang dikirim, menambahkan hingga total 4 kiriman. Namun, Luo Feng tidak bisa dibunuh sekali. Memikirkan hal ini, Luo Feng mau tidak mau memikirkan sosok kekar yang memegang pisau patah, dan emosinya langsung tersulut. Luo Feng merasa bahwa divine power-nya hampir pulih, dan tersenyum sedikit di dalam hatinya. Waktu dan ruang di sekitarnya runtuh dalam sekejap, dan fragmen waktu dan ruang yang tak terhitung jumlahnya mengembun lagi. Pupil Raja Dewa Bintang Suci menyusut sedikit, dan sosoknya tiba-tiba mundur. Tombak berwarna darah di tangannya tiba-tiba melepaskan kekuatan guntur dan kilat yang tak ada habisnya, dan kekuatan ilahi yang tak terhitung jumlahnya mengalir dengan panik. Pada saat ini, Raja Dewa Yuhu juga dengan kuat mengendalikan raksasa merah melalui pemahamannya tentang ruang dan waktu, dan mencegah raksasa merah memblokir serangan untuk Raja Dewa Bintang Suci. Dengan pulihnya kekuatan suci Luo Feng, roda waktu dan ruang muncul kembali, dan keseimbangan pertempuran langsung rusak. Raja Dewa Bintang Suci diam-diam mengeluh dalam hati. Jika dia telah pergi sejak lama, bagaimana dia bisa membuat dirinya sendiri mengalami krisis seperti itu? Tapi sekarang, dengan perintah Raja Suci, dia tidak bisa pergi sama sekali. Dan perintah Raja tidak boleh dilanggar, kecuali dia mengawasi klan suci dan diburu oleh klan suci sampai dia benar-benar binasa. Raja Dewa Bintang Suci tidak memiliki kepercayaan dalam hati. Misalnya, alasan mengapa Raja Dewa Yuhu dapat melawan roda ruang dan waktu, sangat berkaitan dengan cara waktu dan ruang yang ia kultivai. Tentu saja, kemampuan pertahanan Raja Dewa Yuhu juga sangat kuat. Meskipun Raja Dewa Bintang Suci itu kuat, apa yang dia kembangkan, disediakan cara dan waktu, tetapi cara angin dan guntur. Roda waktu dan ruang memaksaan tanpa akhir, di bawah tekanan mengubah yang menakutkan, semua waktu dan ruang berubah menjadi fragmen dan ruang, dan bahkan banyak Raja Dewa Ras Suci yang jauh secara tidak sadar saat ini. Suara lemah terdengar, dan di bawah mengamati Zhao Lun, tombak berwarna darah hanya bertahan sewaktu-waktu, dan kemudian berubah menjadi manik berwarna darah. Raja Dewa Bintang Suci mengambil keuntungan dari tabrakan ini, memegang manik bintang dengan gerakan tangan, dan melangkah mundur. Kekuatan luar biasa Zhao Lun tidak berkurang, dan dalam selanjutnya dia menyusul Raja Dewa Bintang Suci dan bergemuruh melewatinya. Dalam ruang dan waktu yang hancur, Raja Dewa Bintang Suci tidak berdiri, mengumumkan Luo Feng yang terbang pada waktu yang tidak diketahui, dan melirik banyak Raja Dewa di jarak, kekuatan sucinya semakin membara. Gemuruh, sebuah generasi hegemoni akhirnya berakhir, dan mungkin dalam waktu dekat, dia akan datang lagi. Luo Feng tersenyum sedikit, melihat mutiara bintang naga yang ditinggalkan oleh Raja Dewa Bintang Suci, dan hendak menerimanya. Apakah kamu berani? Beberapa Raja Dewa di pinggiran tiba-tiba menjadi cemas. Pada saat yang sama, semua Raja Dewa menyerang saat yang sama, dan serangan kekuatan suci yang terhitung jumlahnya dicurahkan satu demi satu. Hanya karena Holy Star God King ada di sana, mereka tidak berani menyerang bersama. Tetapi sekarang Holy Star God King telah jatuh, mereka tidak memiliki keraguan. Lebih dari 1000 Raja Dewa di Tianjing menyerang pada saat yang sama. Saya khawatir hanya Raja Dewa di surga yang bisa melumpuhkan mereka. Namun, meskipun Luo Feng bukan Raja Dewa di alam surgawi, dia memiliki serangan di alam surgawi. Luo Feng tersenyum ringan. Pada saat itu, roda kosong berbelok tajam. Setelah memblokir semua serangan, ia langsung menuju pembangkit tenaga listrik luar dan menghancurkannya. Semua pembangkit tenaga listrik gemetar ketakutan dan melarikan diri ke segala arah. Mereka telah melihat kekuatan serangan berbentuk bulat ini. Bagaimana mungkin mereka tidak melarikan diri? Tetapi mereka semua melarikan diri, dan yang terjauh dari mereka hanya melarikan diri selama setengah tahun cahaya, dan mereka semua pusing di tempat. Luo Feng tersenyum ringan, waktu dan ruang segera menghilang, ledakan serangan jiwa tersapu, dan segera sebagian besar yang kuat dibunuh oleh jiwa. Yuhu, aku akan memberimu sisanya. Luo Feng tersenyum ringan. Raja Dewa Yuhu memandang pria kuat yang melayang-layang tetapi masih memiliki fluktuasi hidup, dan rasa hormatnya terhadap Luo Feng naik ke tingkat yang tak tertandingi. Setelah menyaksikan Dewa Raja Yuhu membunuh jiwa-jiwa dari pembangkit tenaga listrik yang tersisa, Luo Feng memberi perintah, ayo pergi. Memanggil, keduanya terbang keluar ruang pertempuran pada saat yang bersamaan. Yuhu, ditambah Raja Dewa yang baru saja kamu bunuh. Berapa banyak Raja Dewa yang telah kamu bunuh secara total? Apakah cukup untuk mendapatkan gelar tertinggi? Luo Feng bertanya. Kembalilah ke Master. Karena waktu saya memasuki ruang seni bela diri di lapangan tidak terlalu lama, hanya lebih dari 1000 reinkarnasi, jadi saya membunuh total 662 Raja Dewa, ditambah 103 Raja Dewa barusan, jadi aku membunuh total 662 Raja Dewa,
763 Raja Dewa. Raja Dewa Yuhu berkata dengan hormat. Luo Feng mengangguk. Barusan, dia telah menyelesaikan tujuan membunuh 1000 Raja Dewa, dan telah memperoleh gelar Raja Dewa tertinggi di lapangan. Hah, Luo Feng melihat ke depan ke kanan, matanya menyala, di mana seorang manusia di lapangan terbang. Raja Dewa kelas 2. Kekuatan virtual Luo Feng melewati banyak ruang dan turun ke Raja Dewa kelas 2. Ini adalah keinginan Luo Feng untuk mengirimkan kekuatan suci. Jika Raja Dewa kelas 2 merasakan sesuatu, dia segera menghindarinya. Tapi segera, Raja Dewa kelas 2 berhenti dan menatap Luo Feng, sedikit terkejut. Luo Feng, Raja Dewa kelas 2 tidak bisa mempercayainya. Ini aku, Luo Feng tersenyum sedikit, karena telah terungkap, dan Luo Feng tidak takut pada para Dewa Raja orang suci. Jadi Luo Feng terbang dalam penampilan manusia saat ini. Luo Feng, kamu luar biasa. Raja Dewa kelas 2 segera terbang dan menertawakan Luo Feng. Aku tidak menyangka kamu datang ke ruang pertempuran di lapangan begitu cepat. Luo Feng tersenyum ringan. Sekarang bukan waktunya untuk berbicara. Para Dewa Raja dari ras suci semua datang ke sini. Pasti ada banyak Raja Dewa dari ras suci tepat di depan kita. Jika Anda tidak takut, ikutlah dengan kami. Saya akan mengirimkan skornya. Raja Dewa kelas 2 terkejut. Dia tidak akan mengira Luo Feng berbohong, karena Luo Feng tidak perlu berbohong padanya. Luo Feng, ada apa? Raja Dewa kelas 2 baru saja bertanya. Jangan khawatir, Luo Feng tersenyum ringan, memegang manik berwarna darah di tangannya, terus-menerus menggunakan kekuatan suci untuk menghancurkan jejak kehidupan aslinya. Belum 1 atau 2 hari sejak orang-orang kudus menginginkanku untuk melakukannya, jatuh. Ada berapa banyak Raja Dewa ras suci? Raja Dewa kelas 2 bertanya dengan cemas, tetapi dia tidak berpikir untuk melarikan diri. Dia sudah memutuskan untuk menghadapi Luo Feng bersama. Luo Feng sudah tahu keputusan Raja Dewa kelas 2 melalui tindakan Raja Dewa kelas 2. Dia sedikit tergerak. Raja Dewa kelas 2 tidak tahu kekuatan Luo Feng sama sekali. Tapi dia berani untuk berdiri di sisi Luo Feng untuk berurusan dengan jumlah yang tidak diketahui dari orang-orang di alam surga Raja Dewa. Anda harus tahu bahwa untuk pembangkit tenaga listrik lainnya, ini hampir merupakan situasi fana, dan Raja Dewa kelas 2 dapat menghindarinya. Tepat ketika Luo Feng memperkenalkan Raja Dewa Yuhu, persepsi Luo Feng tiba-tiba melihat Raja Dewa dari ras suci terbang menuju kanan bawah. Pesta akan segera dimulai. Luo Feng tersenyum ringan dan menatap orang suci yang disebut orang suci. Dewa Raja Yuhu sangat cerdas, dan jejak serangan jiwa mengikuti serangan kehendak Luo Feng. Begitu Raja Dewa melihat Luo Feng, kehendak Luo Feng menyerang dan serangan Raja Dewa Yuhu datang satu demi satu, dan Raja Dewa langsung jatuh. Raja Dewa kelas 2 terkejut, melihat bahwa Raja Dewa yang lebih kuat dari dirinya sendiri di Tianjing kehilangan nafas kehidupan, dan hatinya terkejut sampai tak tertandingi. Luo Feng tersenyum ringan. Raja Dewa ini pasti akan kehilangan kemampuan mereka untuk melawan di bawah serangan kehendakku. Pada saat itu, serangan jiwa secara acak dapat membuat mereka jatuh. Raja Dewa kelas 2 menghela nafas pelan. Aku sudah lama tahu bahwa pencapaian Luo Feng di masa depan pasti tidak akan rendah, tapi aku tidak menyangka hari ini akan datang begitu cepat. Luo Feng tersenyum ringan dan berkata pada dirinya sendiri, ini hanya surat wasiat yang sebanding dengan penyesalan, dan aku sudah memiliki surat wasiat ini. Memikirkan hal ini, Luo Feng tidak bisa membantu tetapi diam-diam khawatir. Sejak dia dinyatakan sebagai orang suci, keinginannya memiliki kekuatan seperti sekarang ini. Tetapi sekarang dia telah menjadi Raja Dewa, keinginannya tidak banyak berubah. Kehendak Luo Feng sebenarnya berada di tingkat surga yang tinggi, dan hanya melalui kohesi keinginan hati, ia memiliki kekuatan penyesalan. Tapi Luo Feng tidak terlalu memikirkannya, keinginannya tumbuh setiap saat, tetapi masih terlalu sulit untuk menembus kehendak di alam surga ke alam penyesalan, dan ada perbedaan dunia. Tepat ketika Luo Feng berpikir tentang terobosan kehendaknya, 2 Raja Dewa dari keluarga elemen memasuki persepsi. Luo Feng tersenyum ringan, ada satu lagi di sini untuk memberikan kemenangan, Raja Dewa kelas 2, Yuhu, mari kita cicipi makanan lezatnya. Mata Raja Dewa kelas 2 dan Raja Dewa Yuhu menyala pada saat yang sama, menatap 2 Raja Dewa unsur, seperti orang biasa yang melihat makanan lezat. Mereka bertiga terbang ke dunia luar dengan kecepatan tinggi. Ada 5 tempat di luar ruang pertempuran, dan kelima tempat itu memiliki fluktuasi spasial khusus, di mana mereka bisa pergi ke dunia luar. Pada saat ini, ketiga Luo Feng terbang lurus menuju tempat terdekat. Apakah Raja Dewa dari ras suci ini semuanya bodoh? Raja Dewa kelas 2 memandangi mayat Raja Dewa yang baru saja dibunuh oleh jiwanya, dan sangat bahagia. Tentu saja mereka tidak bodoh. Luo Feng tersenyum ringan. Mereka hanya mencoba untuk menentukan posisiku. Semua ini ada dalam rencana Raja Suci. Raja Dewa Yuhu dingin. Di mata Raja Suci, ini semua adalah bagian yang dapat dibuang, dan mereka tidak akan merasa buruk jika mereka mati, belum lagi mereka memiliki teknik rahasia untuk menyelamatkan hidup mereka.
Kemudian Raja Dewa Yuhu memandang Luo Feng, dan rasa hormat di hati terus meningkat. Sebagai budak jiwa, dia tidak bersimpati pada orang-orang kudus yang menargetkan tuan mereka. Bahkan jika dia sendiri adalah Raja Dewa dari ras suci. Raja Dewa kelas 2 memandang Luo Feng dengan cemas, dan kemudian berkata, karena semuanya berada di bawah kendali Raja Suci, pasti akan ada bahaya yang lebih besar di depan. Bahkan Raja Suci percaya bahwa dia dapat bertahan dalam bahaya ini. Tetaplah. Raja Dewa Yuhu juga membocorkan Luo Feng dengan cemas. Aku juga sudah melakukan hal ini, tapi apakah ada cara lain yang bisa kita lakukan menghadapinya? Luo Feng berkata dengan lembut, dengan percaya diri di matanya, Raja Suci ingin denganku, kecuali ketiga orang suci itu setuju. Ayolah, jika tidak, itu tidak akan membantuku sama sekali. Raja Dewa kelas 2 dan Raja Dewa Yuhu memandang Luo Feng, mereka semua terkejut, mereka tidak menyangka Luo Feng begitu percaya diri. Sepanjang jalan, Luo Feng dan yang lainnya bertemu dengan lebih dari 300 Raja Dewa Suci dan Raja Dewa tidak. Setelah membunuh mereka semua, mereka sangat dekat dengan tempat di mana mereka bisa meninggalkan ruang pertempuran. Pada saat ini, seorang Raja Suci yang mengenakan baju besi hitam tiba-tiba muncul dalam persepsi Luo Feng. Raja Dewa berdiri diam di ujung pohon besar yang penuh kehancuran, matanya sedikit terpejam, memandang menunggu di sini sebentar lagi. Raja Dewa Helm Suci, tubuh Raja Dewa Yuhu tanpa sadar, dan tubuhnya tanpa sadar mundur selangkah. Mata Raja Dewa kelas 2 juga penuh kepanikan, tetapi segera, semua kepanikan menghilang, niat bertarung yang penuh. Luo Feng sedikit merenung, perbuatan Raja Dewa Helm Suci telah lama menjadi legenda, karena tidak ada yang melihatnya dalam reinkarnasi yang tak terhitung jumlahnya, dan bahkan ada beberapa pesan yang mengatakan bahwa dia telah jatuh, tetapi dia tidak berharap untuk muncul lagi. Sekarang, langit dan bumi panjang, 1000 tahun dalam sekejap, Raja Dewa Helm Suci tersenyum ringan, saya telah mengejar untuk menerobos ambang bidang dan surga, tetapi saya tidak berharap itu terjadi, menjadi sangat sulit. Murid Luo Feng menyusut, dan Raja Dewa Helm Suci sudah membuat orang tahu kekuatannya hanya dalam beberapa kata. 1000 tahun hanyalah perkiraan makna, artinya waktu sangat panjang, seperti alam semesta 3000 dimensi, yang disebut 3000, tetapi sebenarnya, saya tidak tahu berapa banyak, untuk waktu yang sangat lama, Raja Dewa Helm Suci telah mengejar untuk menembus ambang bidang dan surga. Ambang batas ini adalah ambang urutan ke-70. Dalam sejarah benua asal, beberapa orang kuat dapat menerobos. Jika Raja Dewa Helm Suci ingin menembus ambang peringkat 70, itu berarti teknik serangan rahasianya harus mencapai peringkat 70. Raja Dewa Galaksi, kudengar kau hanyalah Raja Dewa Alam, jangan gunakan. Tapi barusan, dalam waktu singkat, kau membunuh lebih dari 700 Raja Dewa Klan Suci di alam lapangan dan lebih dari 600 Raja Dewa Klan, dari klan elemental, Raja Dewa yang terkenal. Catatan ini tidak buruk. Raja Dewa Helm Suci tersenyum lembut. Raja Dewa kelas 2 terkejut oleh kata-kata Dewa Helm Suci. Dengan catatan Luo Feng yang luar biasa, evaluasi Dewa Helm Suci hanya tidak buruk. Hanya saja jika kamu berpikir kamu dapat mengambil beberapa ikan busuk dan udang busuk sesuka hati, dan kemudian memiliki kekuatan yang cukup untuk menantangku. Aku khawatir kamu masih terlalu banyak berpikir. Holy Helm God King tersenyum ringan. Kamu tembak dulu, kalau tidak, kamu tidak akan memilikinya. Tidak ada peluang untuk menang. Luo Feng sedikit mengernyit, dan teknik asli segera ditampilkan. Kehendak yang menakutkan, disertai dengan raungan samar, berubah menjadi bilah yang tak terkalahkan, dan langsung menembus kehendak Raja Dewa Helm Suci. Sebelum menunggu keinginan untuk menyerang, roda ruang dan waktu juga terbentuk dalam sekejap, dan itu bergemuruh dan menghancurkan Raja Dewa Helm Suci. Gaya permainan Luo Feng menunjukkan bahwa dia sangat mementingkan God King Helm. Dia tidak berpikir God King Helm akan jatuh koma. Wang, jika rangkaian gerakan ini dapat menghabiskan sebagian dari kekuatan Holy Helm God Raja, maka pihak Luo Feng akan jauh lebih mudah. Namun, di hadapan kehendak Luo Feng dan serangan ganda dari roda waktu dan ruang, Raja Dewa Helm Suci tenang dan tidak ingin menghindar sedikitpun, melihat bahwa baju besi perang di tubuhnya tiba-tiba meledak menjadi cahaya hitam, sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya langsung ditelan oleh baju perang, dan dunia menjadi gelap. Persepsi Luo Feng, Raja Dewa Yuhu, dan Raja Dewa kelas 2 segera dibatasi, dan helm Raja Dewa tidak lagi dapat dideteksi. Jalan terang dan gelap, Luo Feng sedikit mengernyit. Untuk dapat melakukan ini, setidaknya 90% jalan terang dan gelap harus dipahami, dan 90% jalan terang dan gelap milik alam surga. Jalan terang dan gelap sedikit lebih tinggi dari jalan air dan api, jalan angin dan guntur, dan jika Anda memahami 90% jalan terang dan gelap, ada kemungkinan besar untuk menerobos menjadi raja dari dewa-dewa di surga. Cepat kembali, Luo Feng berteriak dengan suara rendah. Raja Dewa Yuhu dan Raja Dewa kelas 2 mundur pada saat yang sama, sambil dengan hati-hati menjaga lingkungan.
Luo Feng sekarang hanya tahu bahwa serangan wasiat itu benar-benar mengenai kehendak Divine Helm, dan bahwa roda waktu dan ruang telah menghancurkan pohon tempat Divine Helm baru saja berdiri. Selain itu, dia tidak tahu apa-apa lagi. Kemudian pikiran Luo Feng bergerak, dan ledakan kekuatan pikiran tersapu, dan lingkungan sekitarnya berada di bawah kendali Luo Feng lagi. Holy Helm God King terbang menuju Luo Feng dengan kecepatan yang sangat tinggi. Ketika Luo Feng mengetahuinya, Holy Helm God King hanya berjarak setengah tahun cahaya dari Luo Feng. Luo Feng mendengus dingin, pisau bayangan darah menebas, dan cahaya bilah yang mengembun hingga ekstrim menyapu, hanya menyisakan jejak Qian samar di angkasa. Ini adalah teknik pedang ke-21 dari kebijakan Mingyu, yang disebut tanda surgawi, yang merupakan Wu Hen, Luo Feng berdasarkan kekuatan yang ditingkatkan, membuatnya mencapai urutan ke-58. Sudut mulutnya sedikit terangkat di bawah topeng Holy Helm God King. Dia memegang palu perang besar di tangannya, dan dia mengayunkannya dengan keras. Dunia ilusi yang tak terhitung jumlahnya terbentuk di bawah palu raksasa, dan kemudian menyerang Luo Feng satu demi satu. Lain. Tanda surgawi, Luo Feng baru saja bertabrakan dengan salah satu dunia ilusi, dan kemudian menghilang dalam sekejap, tetapi dunia ilusi tidak rusak sedikitpun. Luo Feng tidak panik sama sekali. Sebuah roda besar terbentuk dalam sekejap, dan di bawah kendali Luo Feng, itu secara fleksibel menghancurkan dunia ilusi. Holy Helm God King menatap roda yang secara fleksibel menghancurkan dunia ilusi, palu perang di tangannya terus menari, dan dunia ilusi menjadi semakin nyata. Kecepatan roda semakin cepat dan semakin cepat, menghancurkan dunia ilusi satu persatu, dan pada saat yang sama terus-menerus mendekati Raja Dewa Helm Suci, kekuatannya tidak melemah sedikitpun. Raja Dewa Helm Suci tidak panik sama sekali, dan tidak menghindar, melihat semakin dekat dan dekat Zhao Lun, dia menjadi semakin bersemangat. Gemuruh, Zhao Lun akhirnya berguling, dan napas Raja Dewa Helm Suci menghilang seketika. Raja Dewa kelas 2 bersorak, dan Raja Dewa Yuhu juga tersenyum, tetapi Luo Feng memiliki wajah serius. Dia melihat sosok hitam yang perlahan muncul di ruang yang hancur, dan ekspresinya sungguh-sungguh belum pernah terjadi sebelumnya. Raja Dewa Helm Suci berjalan perlahan di mata terkejut Raja Dewa kelas 2 dan Raja Dewa Yuhu, dan aura menakutkan muncul lagi, dan tidak ada tanda-tanda melemah. Raja Dewa Galaksi, terima kasih telah mengizinkanku melihat teknik serangan rahasia di surga, tetapi hanya teknik rahasia tingkat ini yang tidak dapat mengancam helm iblis jatuhku. Raja Dewa Helm Suci tersenyum ringan. Jadi, jatuh, terima kasih sudah mendengarkan kakak. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.